Saya kira ini selaku koordinator relawan COVID-19, ini kalau kita lihat Makassar ini sudah beberapa tidak mempercayai oleh petugas COVID yang bekerja di luar sana. Padahal yang kita ketahui relawanlah yang berada di garda terdepan untuk mengatasi atau langsung bercengkerama dengan orang-orang yang positif mungkin. Ini bisa Pak Sakir berikan solusi agar masyarakat lebih yakin dan lebih hati-hati dalam berpikir dan bertindak seperti itu. Saya setiap hari, hampir setiap hari turun lapangan. Ya. Begitu saya menjaganya diri saya dengan keluarga saya kadang lebih banyak tinggal di kampus. Kenapa? Karena saya sudah 2 kali rapid. Tapi anggaplah saya sudah swab. Hari ini saya swab. Tidak ada jaminan besok saya tidak terpapar. Anggaplah saya swab hari ini dan negatif. Tidak ada jaminan saya tidak terpapar besok. Ini kan banyak juga pandangan mengatakan ya swab, sudah swab, mak bisa berkeliaran. Keliru. Sampai vaksinnya belum ditemukan, maka semua protokol harus tetap dijalankan. Semua protokol harus dijalankan. Physical distancing, social distancing sebagai prinsip utamanya harus tetap dipatuhi. Ini butuh teladan. Ini butuh teladan. Baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita semua butuh teladan. Pakai masker, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Harus pakai masker. Harus, kalau keluar, terpaksa keluar, harus bawa hand sanitizer. Dimanapun berada harus cuci tangan. Karena virus ini begitu cepatnya. Dan ini harus sampai tadi seperti yang disampaikan Prof. Amran. Virus ini tidak berdiri sendiri. Virus ini tidak berdiri sendiri. Bayangkan, kasihan teman-teman di rumah sakit. Sambil merawat, berjuang, banyak sekali yang terpapar. Jauh lebih banyak yang terpapar dibanding yang terpublish. Yang terpublish di media. Jauh lebih banyak terpapar. Kenapa? Karena kita dari luar tidak membantu. Nah, dari luar caranya membantu, pemerintah harus ketat soal protokol. Harus ketat soal protokol. Tidak apa-apa. Ekonomi harus berputar seperti yang disampaikan Prof. Amran tadi. Toko mungkin harus buka. Mall harus buka, tempat-tempat yang lain harus buka. Tetapi protokol ini harus menjadi konsen pemerintah. Setiap tempat berbeda protokolnya, berbeda perlakuan protokolnya. Walaupun prinsip dasarnya itu tadi, physical distancing, social distancing, pakai masker. Bahkan sekarang harus disosialisasikan, semua yang melayani publik harus pakai face shield. Karena setiap penjaga toko banyak bersentuhan dengan orang, benda, uang, harus pakai handscoon bagi pelayannya, bagi yang melayani. Karena untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Nah, protokol-protokol begini di setiap tempat penerapannya berbeda, tapi prinsip utamanya sama, tergantung kondisinya. Nah, ini yang harus salah satu menjadi konsentrasi pemerintah, penerapan protokol ini, agar ketika keinginan untuk memutar ekonomi, protokol berjalan, tidak semakin banyak orang terpapar. Itu saya kira yang penting sekali menjadi konsen di samping konsen yang lain. Penerapan protokol di kota ini pasca PSBB menjelang dalam istilah normal, protokolnya harus ketat. Protokolnya harus ketat. Apa-apa yang harus disiapkan. Di rumah saya, apa yang harus saya siapkan? Boleh bertamu ke rumah saya, tapi dengan catatan, pakai masker selama di rumah saya. Sebelum masuk rumah saya, ada tempat cuci tangan di luar, dan di dalam rumah saya ada hand sanitizer. Dan di dalam rumah saya kita berjarak. Dan Anda tidak boleh lebih daripada 20 menit atau 30 menit di rumah saya. Ya, itulah kehidupan baru. Harus ketat soal ini. Bertamu ke ruangannya Pak Direktur Rumah Sakit. Nggak boleh lebih dari 15 menit di ruangannya. Harus pakai masker di dalam situ. Harus cuci tangan. Kalau bawa hand sanitizer sendiri. Karena harus dibalik paradigmanya. Saya tidak boleh membawa penyakit atau menularkan penyakit kepada orang yang saya datangi. Bukan kita berpikir, jangan sampai saya datang ke ruangannya Pak Direktur, saya kena. Enggak. Pikiran pertamanya, saya tidak boleh datang bertamu ke rumahnya Prof. Amran.
dan tidak boleh membawa penyakit. Makanya ketika saya datang bertamu, saya harus pakai masker, saya siapkan diri saya hand sanitizer, sebelum saya masuk, saya pakai hand sanitizer, saya berjarak dengan Prof. Amran, duduk, dan saya tidak boleh berlama-lama di ruangannya Prof. Amran. Kenapa? Karena kalau saya berlama-lama, jangan sampai saya tidak sadar membuka masker, droplet saya melengket di kursinya, di mejanya, dan sebagainya, atau terbawa AC karena yang halus itu. Nah, edukasi seperti ini penting disampaikan ke masyarakat. Di samping itu, aparat pemerintahan penting ketat soal protokol. Yang ketiga adalah keteladanan. Orang Makassar, orang Sulawesi Selatan itu sangat patuh sama pemerintahnya. Kalau pemerintahnya dipercaya dan memberi teladan, satu kata dengan perbuatan. Kalau itu yang dilakukan pemerintah, satu kata dengan perbuatan, bukan cuma himbauan, tetapi ketat di bawah soal protokol, dan dia memberikan contoh-contoh yang lain di tengah masyarakat, insya Allah masyarakat kita patuh. Saya bisa buktikan, awal PSBB, masyarakat kelas menengah ke bawah lah yang banyak memportal lorongnya untuk melakukan lockdown, istilah mereka, istilah di lorong. Sekarang kenapa ada portal dan menolak rapid test? Ini karena ada ketidakpercayaan. Nah, kembalikan kepercayaan ini, kita bergerak bersama seperti yang disampaikan tadi Prof. Amran, kita sama-sama bergerak melakukan edukasi agar teman-teman di rumah sakit, perawat di rumah sakit, tenaga medis di rumah sakit bisa fokus konsentrasi merawat yang ada. Semoga itu semua bisa sembuh, di luar mutasinya tidak berkembang cepat karena kita semua disiplin. Kita semua disiplin. Jangan dulu pergi seperti yang bilang Prof. Amran, jangan dulu ke jili-jili pergi kafe. Pesan mie lewat online. Pesan mie lewat online. Kalau mau minum saraba jangan dulu ke Cerekang. Pesan mie lewat online. Karena di sana pengamennya tidak pakai masker, orang yang datang minum lebih banyak tidak pakai masker, pelayannya sendiri tidak pakai masker. Kalau saya, yakinlah saya tidak akan pernah ke situ lagi selama protokol itu tidak diterapkan. Tapi seberapa banyak masyarakat yang menyadari bahaya ini berada di sekitar kita? Seberapa banyak masyarakat yang saya sudah siapkan pesil seluruh dosen dan karyawan, siapkan termogan yang sudah dikalibrasi. Nggak bisa. Karyawan yang umur 40, 35 tahun ke atas, nggak bisa. Istirahat dulu, kita kerja online dulu. Ini memang situasinya begitu. Jadi, ini semua harus dicontohkan, disiapkan. Bagi kantor-kantor yang buka, toko yang mau buka, tidak boleh buka kalau tidak menyiapkan pesil dan masker serta handscoon kepada karyawannya. Kenapa? Dia yang mau melayani orang. Tidak boleh buka. Itu pribadi. Untuk fasilitas kantornya, tidak boleh kalau tidak ada tanda kali berjarak orang di situ, di dalam. Tidak boleh kalau di luar tidak ada tempat cuci tangan dan ada sabunnya, airnya mengalir. Ini harus dikontrol. Jangan cuma himbauan. Himbauan ini. Tidak ada kontrol, tidak ada eksekusi. Sehingga kalau ada kontrol, ada himbauan, ada kebijakan, ada kontrol, masyarakat melihat, oh serius pemerintah mengatasi ini. Kita harus bantu pemerintah karena pemerintah serius. Tidak bisa kalau pemerintah sendiri urus ini di luar. Tidak bisa kalau hanya dokter, perawat, tenaga medis di rumah sakit. Kita ini di luar harus membantu semua dari luar. Dengan cara, kalau keluar kita paksa pakai masker dan sebagainya dan sebagainya. Dengan cara kita jangan pergi berkumpul main gitar, pergi berkumpul di kafe dan sebagainya. Kalau ini semua kita bisa lakukan, semangat gotong royong ini, semangat pace siri napace ini kita tumbuhkan, insya Allah kita bisa lewati. Tapi sekali lagi butuh teladan. Jangan lain dihimbau, lain dilakukan. Karena itu susah mengembalikan yang namanya kepercayaan masyarakat. Berat mengembalikan namanya kepercayaan masyarakat. Sekali lagi yang saya perlu ingatkan, kasihan teman-teman di rumah sakit. Saya keliling rumah sakit. Goa, Makassar, Bone, Pangkep, Maros. Saya keliling rumah sakit. Kasihan mereka di sana. Dengan keterbatasan yang ada, mulai dari APD, fasilitas, peralatan, mereka berjibaku. Bahkan sip-sipannya tidak ideal lagi. Ada rumah sakit merawat 200 pasien. Perawat yang jaga tinggal 7 dalam satu sip.
Sampai kapan kita mau melihat mereka ini dijauhi oleh keluarganya, tidak ketemu keluarganya, dikucilkan, dijauhi oleh lingkungannya, kesehatannya sendiri belum tentu dia bisa jaga, bekerja non-stop, sudah itu datang kita bully dia, datang kita hina dia, datang kita tidak percaya dia. Nah, apa yang kita mau tunggu? Apakah kita mau tunggu tenaga medis ini frustasi? Kalau mereka frustasi, dia juga manusia biasa. Walaupun ada sumpahnya, tapi dia manusia biasa. Tolong hentikan bully, itu tenaga kesehatan. Tolong hentikan bully, itu dokter. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Tolong aparat keamanan, selesaikan tukang bully yang memberi informasi menyesatkan itu. Karena itu sesungguhnya semakin menambah ketidakpercayaan dan semakin mempercepat mutasi virus ini sehingga kita semua bisa kewalahan ke depan. Saya kira itu kalau saya. Terima kasih Pak Sakir atas masukan-masukannya. Saya terakhir ke Bapak Dr. Bapak Tobas selaku Direktur RSUD Labuan Baji. Ini harapan-harapan ke depannya agar bisa menumbuhkan kembali kepercayaan pada masyarakat, agar bisa lebih inisiatif memeriksakan kesehatannya dan tidak perlu takut lagi atas isu-isu yang beredar di luar sana. Silakan Pak Dokter. Ya, makasih Pak. Jadi saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Amran dan Pak Sakir bahwa dari sektor kesehatan memang tidak bisa jalan sendiri tanpa ada dukungan dan bantuan dari semua sektor yang ada di masyarakat. Apakah itu lembaga-lembaga yang ada, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan pemerintah setempat, mulai dari level yang terkecil, desa, lurah, camat itu turut bersama-sama untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman, dan mensupport bahwa persoalan pandemi ini bukan persoalan hanya sektor kesehatan, tetapi persoalan kita semua, Pak. Jadi edukasi tentang itu mulai di tingkat bawah, ada fasilitas kesehatan yang bisa kita jadikan wadah untuk menanyakan sesuatu yang kita tidak pahami. Jangan hanya melihat informasi sepihak, informasi dari mana-mana saja, apakah itu dari medsos dan sebagainya. Ada di sekitar kita orang yang bisa kita jadikan tempat bertanya untuk bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, dari sektor perawatan yang ada dan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat, memang betul tadi yang disampaikan Prof. Amran, sekarang era terbuka, jadi kita itu tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Karena sekarang instrumen yang ada di hampir semua rumah sakit yang kita kenal dengan akreditasi itu, semua informasi itu yang ada tentang pelayanan di rumah sakit harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini menjadi catatan dan tidak henti-hentinya buat kami semua di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan pemahaman, edukasi. Silakan datang berobat di fasilitas kesehatan. Jangan ada ketakutan hanya karena mendengar informasi sepihak, hanya karena mendapat informasi yang tidak tepat. Datang dengan baik. Kami siap melayani di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, menyangkut persoalan pandemi ini, betul yang disampaikan tadi juga oleh Pak Sakir dan Prof. Amran bahwa yang utama sekarang ini adalah bagaimana masyarakat itu di sekitar kita itu disiplin ya dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Contoh yang paling sederhana, ini contoh yang paling sederhana yang dimulai dari diri sendiri Pak ya. Jaga kesehatan, jangan keluar berkeliaran walaupun di depan rumah, tidak pakai masker, bercengkrama dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi di area publik itu, di pasar dan lain sebagainya, tetap jaga diri Pak. Karena sekali lagi yang saya ingin sampaikan, tidak ada satu pun yang bisa menjamin kita akan bebas dari transmisi dari virus corona ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memperbaiki dan meningkatkan pelayanan khususnya di rumah sakit. Satu yang saya mau ingatkan, saya mau ingatkan sebelum terlupa Tabe Prof, perlu kita saling mengingatkan kondisi psikologis. Tadi kalau di rumah sakit oke lah, sekarang sudah ada menjaga. Teman-teman di puskesmas sekarang sebagai garda terdepan yang melayani pertama masyarakat, ini juga penting dikembalikan semangatnya, dikembalikan, dibantu, di backup kita sama-sama. Mungkin dilibatkan tokoh-tokoh untuk menjaga tenaga kesehatan kita, karena saya melihatnya cenderung sekarang drop juga secara psikologis teman-teman dokter dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ini
terdepan ini kalau penanganan kesehatan, karena kalau ada gejalanya teman rakyat ke sini dulu puskesmas. Nah ini kan banyak juga sudah terpapar teman-teman di bawah ini, sudah terpapar banyak, psikologinya jatuh. Ini juga sekira harus menjadi perhatian di samping rumah sakit tadi, tugas memperhatikan dengan keamanan. Ini teman-teman di puskesmas juga harus diperhatikan ini. Ini mungkin Prof, saran saya dengan Pak Direktur mungkin harus segera diperhatikan, dan insya Allah kita terus berdoa dan berjuang bersama-sama sekuat tenaga kita untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Prof. Amran Rasak, ini Guru Besar Kesehatan Masyarakat UNAS yang sudah bergabung bersama kita untuk membicarakan bagaimana trik positif COVID-19 di khususnya di Kota Makassar seperti ini. Terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.